Jokowi itu dia adalah provokator bangsa. Provokator bangsa. Politik dinasti yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi memang itu nyata. Dan itu kalau pandangan saya itu paling konyol lah begitu, kata kesannya begitu. Iya. Memang artinya tidak waras, tidak memahami aturan. Kami dari mahasiswa memandang demokrasi di Indonesia ini udah mati. Maka kita butuh satu gaung yang besar untuk bagaimana merevolusi sebuah perubahan besar untuk negara. Nggak bisa, cara reformasi nggak bisa nih? Nggak bisa. Harus tahu revolusi ya. Revolusi harus kita bangun. Jadi di situ kita harus membangun revolusi betul-betul. Kita siap untuk berdarah-darah di dalam revolusi itu. Gerakan ini memang gerakan dari hati nurani mahasiswa. Ya, syarat dari revolusi kami ini, ya Jokowi harus turun, harus bentuk pemerintahan transisi. Halo semuanya, selamat ketemu lagi dengan Azil Talk. Sekarang kondisi nasional masih bergejolak, masih panas. Tanggal 20 Maret adalah hari pengumuman hasil pemilu dan hasil pilpres. Ternyata pemilu yang dilangsungkan kemarin tanggal 14 Februari ternyata masih sangat banyak digugat dan mahasiswa pun ikut menggugat. Untuk itu kita berbincang-bincang membahas lebih jelas lagi tentang kemana nih arah gerakan mahasiswa. Kita ingin mengetahui apa sebenarnya di pemikiran mahasiswa, apa sebenarnya yang ada dalam hati mahasiswa. Untuk itu mari kita bahas bersama 3 orang narasumber dari mahasiswa. Mereka adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Desa, yaitu Forum Demokrasi Indonesia. Di sini ada Saudara Badrul. Selamat datang Saudara Badrul. Selamat datang juga Bung Azan, Bung Amal. Selamat datang di podcast Azil Talk. Begini Bung Badrul, terhadap situasi nasional sekarang, kami ini dari sinyal wartawan atau publik sendiri pun ingin tahu bagaimana nih pandangan mahasiswa menyikapi situasi nasional sekarang. Saya sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa negara Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Negara Indonesia dalam keadaan sakit. Penyakitnya diciptakan oleh Joko Widodo, yang dimana dia membangun dinasti kekuasaan untuk mengakomodir kepentingan politik keluarganya. Ini jelas tidak sah dalam roh berbangsa dan bernegara. Padahal kita tahu bahwa para pendiri bangsa ini, Soekarno, pernah mengatakan bahwa saya mendirikan bangsa ini semua buat semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Bukan untuk satu per individu, bukan untuk satu kelompok atau satu golongan tertentu. Apalagi itu ya, apalagi untuk satu keluarga Jokowi. Satu keluarga Jokowi, ya jelas ini menimbulkan kecemburuan yang sangat luar biasa bagi kita rakyat melihat kondisi sosial nasional sekarang ini. Ya, yang dimana itu yang menyebabkan mahasiswa bergerak sekarang ya, seperti itu ya sekarang terjadi. Kalau menurut Bung Azan gimana menyikapi situasi nasional sekarang? Apa sih pandangan Azan terhadap situasi nasional sekarang? Ya, apa yang disampaikan oleh Kakanda Badrul tadi itu sangat betul. Dan di sini kami dari mahasiswa memandang demokrasi di Indonesia ini udah mati. Diibaratkan sebagai permainan sepak bola.
Di dalam sesi permainan sepak bola itu ada 2 sesi permainan. Ya, 1 seleksi permainan. Terus Keduanya cara bermain. apa persoalannya semua dalam seleksi pemain ini? Ya, dalam seleksi bermain itu sangat nepotisme. Di mana itu buktinya? Apa buktinya? Ya, ketika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang ke KPU kemarin itu udah sangat melanggar konstitusi yang udah dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apa itu bentuknya? Ya, pelanggarannya itu menyangkut umur. Ya. Umurnya tidak mencukupi gitu. Tapi masih diloloskan oleh MK. Itu yang kami dari mahasiswa sangat mengkhawatirkan buat masa depan kita ke depan. Mahasiswa menilai syarat calon anak presiden itu sangat cacat secara konstitusi dan nepotisme. Kalau menurut Amal, menyikapi situasi nasional ini bagaimana? Ya, kalau kita untuk melengkapi kondisi kali ini memang kalau menurut dari 2 pihak tersebut, memang dari Bun Kakanda Padron sama Kakanda Azan, situasi ini seperti memang ibarat ya permainan bola. Memang ya kita pikirkan kayak gitu sih. Ya karena kalau kita lihat pandangan pemikiran ini anak si Jokowi ini, Gibran, memang kalau untuk bicara persoalan mengkaji untuk bagaimana cara bisa mengolah ya pemerintahan atau bagaimana cara untuk bisa mewakili sebagai salah satu wakil presiden yang bisa mengolah sumber daya alam. Kalau tidak ada Dia tidak punya kemampuan. Iya, punya kemampuan. Maka kita bandingkan dalam situasi permainan bola. Nah, kalau kita tuangkan dalam segi pandangan dari memang Bun Kakanda Padron, memang kalau untuk secara artinya memang betul tidak ada kesalahan di situ. Maka dari percakapan yang mereka ungkapkan, memang itu harus butuh bagaimana bisa kita menjalankan aturan sesuai apa yang sudah ditetapkan ya, untuk ditetapkan bersama dalam aturan maupun dalam perubahan-perubahan bagaimana bisa kita menjalankan kewajiban sebagai pencalonan wakil presiden. Dan kemudian memang kita kembali ke percakapan yang tadi Kakanda Arjan bilang memang politik dinasti yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi memang itu nyata. Dan itu kalau pandangan saya itu paling konyol lah begitu, kata kesannya begitu. Memang artinya tidak waras, tidak memahami aturan. Artinya Jokowi tidak waras dalam memainkan aturan dalam pergantian presiden selama 5 tahun sekali yang dilaksanakan selama 5 tahun ini. 5 tahun sekali. Benar, itu sangat disayangkan. Makanya timbul kecaman di mana-mana, di kalangan akademisi, kalangan civil society, pro demokrasi, praktek-praktek dilakukan Jokowi kemarin. Berdasarkan pandangan kalian terhadap permasalahan berbangsa dan negara tadi, bagaimana sikap mahasiswa dalam menyikapi situasi nasional ini? Kami akan melakukan revolusi secara fundamental, dalam arti secara mendasar. Kenapa mesti revolusi? Apa reformasi kemarin bukan sebuah jawaban? Reformasi kemarin itu bukan sebuah jawaban yang tepat dalam konsep bernegara maupun berbangsa. Maka kita butuh satu gaung yang besar untuk bagaimana merevolusi sebuah perubahan besar untuk negara. Jadi hal-hal apa aja sehingga negara ini butuh revolusi gimana nih?
apakah ada hal-hal yang tidak terjawab selama ini? Cara sekarang ini yang permasalahan agama, maka kalian minta revolusi. Pasti ada bermasalah negara ini. Cara-cara baik-baik, cara reformasi nggak bisa berarti. Secara revolusi pasti ada yang enggak. Yang jelas ini masih bermasalah. Kita tahu bahwa aktivis 98 ada poin-poin yang diperjuangkan oleh mereka, yaitu KKN tadi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, kolusi dan korupsi diperjuangkan oleh aktivis 98, sudah ada lembaganya, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan kolusi dan korupsi tadi. Nah, satu tuntutan belum terpenuhi oleh negara hari ini, yaitu nepotisme. Nah, nepotisme ini yang melahirkan dinasti kekuasaan. Maka upaya dari kami mahasiswa melakukan penawaran untuk bagaimana harus mengamandemenkan undang-undang dasar kita ataupun konstitusi negara. Yang kedua, harus haramkan dinasti kekuasaan atau politik dinasti, politik dinasti ataupun nepotisme, biar bisa dipasalkan dalam peraturan hingga ke depan ketika ada orang membangun dinasti kekuasaan untuk kepentingan politiknya langsung dipasalkan, biar ada peraturannya, biar orang itu akan takut ketika melanggar. Karena konstitusi kita ini hanya berbicara tentang tataran immoral saja, tapi immoral ini tidak ada kekuatan hukum. Oh, saya paham sekarang. Artinya mahasiswa meminta revolusi sehingga terjadi perubahan secara fundamental dengan layaknya undang-undang mengharamkan politik dinasti. Itu Bang. Tidak cukup sekedar moral atau etika saja. Nah, kalau Azan gimana? Atau Amal gimana, Bang? Kalau Amal gimana? Kalau menurut saya, kalau lihat pandangan saat ini memang menurut Kanda Bandung memang jelas harus membutuhkan perubahan mendasar gitu ya. Mendasar, dan harus itu poin pertamanya harus melalui mahasiswa, aktivis yang baru diproses dengan kondisi keadaan saat ini. Maka tanpa kita sadari bahwa harus kita satukan kekuatan, komitmen dalam jiwa perjuangan untuk bagaimana cara bisa merubah situasi ini. Merubah situasi ini. Mahasiswa tidak pasrah dengan situasi yang ada sekarang. Karena mahasiswa harus merubah situasi. Harus merubah, karena dari memang perubahan kali ini unsur pertamanya ini Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ini sudah melanggar dan merubah tata cara hukum atau undang-undang yang sudah disahkan oleh disepakati oleh parlemen negara begitu. Jadi sumber masalah ini sumber masalah dipandang oleh mahasiswa adalah Jokowi. Jokowi sumber masalah. Jadi Jokowi itu dia adalah provokator bangsa. Bisa dikatakan dia adalah provokator bangsa karena dia yang membangun ini, dia yang memiliki ide untuk membangun dinasti kekuasaan ini, maka dia adalah provokator bangsa yang dimana memecah belah bangsa Indonesia hanya untuk demi kepentingan politik keluarganya dia. Apakah ini karena gini ya, di Indonesia kan sulit mencari lapangan pekerjaan, mungkin dia mencari ini kali ya, mencari pekerjaan buat anaknya kali ya? Apakah seperti itu? Betul. Memang kalau kita pikir secara, kita punya pemikiran yang saat kayaknya seperti itu. Iya. Ini rusak negara orang. Jadi begini, saya memandang begini. Satu sisi kalau hanya untuk mendapatkan pekerjaan, saya rasa untuk Gibran itu menjadi wakil presiden itu tidak perlu untuk pekerjaan, kan bapaknya presiden. Tapi tidak seharusnya juga. Ini bapak kamu masih sementara memiliki status jabatan sebagai seorang presiden. Di situ loh. Di situ yang dimana buat kami sebagai mahasiswa, kami merasa cemburu dong. Masa bapaknya baru belum turun dari masa jabatannya, anaknya sudah naik jadi wakil presiden. Iya dong. Ini menimbulkan kecemburuan menimbulkan kecemburuan pada anak bangsa di negara ini. Betul. Jadi kalau Amal gimana?
Jadi memang kalau suasana kali ini memang iya, memang betul kata Bun Kakanda Wadrun, memang situasi kali ini memang ya begitu. Kalau kita lihat pandang secara ya memang kalau memang Indonesia ini butuh pekerjaan banyak ya. Kalau kita secara pikir secara sehat memang Gibran ini butuh pekerjaan. Iya, butuh pekerjaan sekali. Jadi bapaknya mencarikan pekerjaan. Iya. Ya, sampai menantu pun dicarikan juga pekerjaan. Sampai sekarang bisa dengar pun anak iya menantunya sebagai dicarikan kerja jadi bupati nanti jadi bupati. Ini salah satu konyol sekali. Konyol. Ini menimbulkan kecemburuan kata Badrun tadi, Bung Badrun tadi. Jadi begini Bang. Jadi kita sebagai mahasiswa ini kayak pikir demokrasi ini kayak udah buntu semua. Jadi dengan satu saya ambil kebetulan dari kita sebagai mahasiswa itu kita ambil jalur revolusi. Itu. Jadi tawaran revolusi ya. Gak ada tawaran nggak bisa cara reformasi nggak bisa nih. Nggak bisa. Harus tawaran revolusi ya. Revolusi harus kita bahas. Revolusi jawabannya ya. Jadi gerakan mahasiswa sekarang adalah gerakan revolusi ya. Bukan gerakan reformasi jilid 2 lagi. Tidak. Wah, mantap juga ini. Sekarang kalian mau melakukan gerakan revolusi ini, gimana kesiapan kalian? Apakah kalian sudah siap? Revolusi itu berdarah loh, itu keras loh, sangat apa ya, sangat luar biasa loh tindakannya. Apakah masih sudah siap dengan gerakan revolusi ini? Gimana Bung Badrun? Ya, kami siap berdarah-darah. Kami siap mati untuk bangsa dan negara. Untuk membela hak rakyat yang hari ini terzolimi, yang tidak menimbulkan ketidakadilan, bahkan melahirkan keberpihakan yang tidak berpihak pada orang banyak. Salah satu contohnya hari ini yang dibangun oleh Joko Widodo, dinasti tadi. Jadi hal inilah membuat mahasiswa marahnya sangat luar biasa ya. Membuat kami marah. Jadi kesiapan mahasiswa untuk melakukan revolusi ini bisa udah sangat mantap sekali nih, udah siap sekali ini. Sudah siap. Kalau Bang gimana Bang? Jadi kalau memang untuk kita melakukan gerakan revolusi besar-besaran, memang kalau menurut saya kita sebagai mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Indonesia bagian timur, ya apa yang terjadi harus kita temukan sikap untuk membuat revolusi besar-besaran. Iya. Gimana Bang? Iya. Saya sambung sedikit dari Amar. Kita dari Indonesia, mahasiswa Indonesia Timur ini sangat mengecewakan karena rejim yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Jadi di situ kita harus membangun revolusi betul-betul. Kita siap untuk berdarah-darah dalam revolusi itu. Karena dalam sejarah pejuang-pejuang dari timur yang dulu juga begitu. Udah menempel darah daging kita. Jadi kalau suatu kejahatan yang dibuat dalam negara kita harus lawan terus. Mantap. Itu filosofi orang Indonesia Timur. Kalau saya ya sebagai orang Sumatera ya, memang kecemburuan itu sangat kuat sekali ya terhadap perpolitikan kita yang terbentuk selama ini. Contohnya orang Sumatera itu jadi presiden belum pernah, apalagi orang Indonesia Timur. Jadi saya pun marah juga terhadap politik dinasti ini. Sepertinya Jokowi ini tidak paham dalam berbangsa bernegara. Dia bukan seorang negarawan. Seorang negarawan itu gimana? Dia mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya, bukan mementingkan kepentingan dirinya atau keluarganya. Karena sikap kenegarawan Jokowi ini tidak ada, sehingga timbullah masalah seperti ini. Makanya masih muncul melakukan revolusi. Jadi ini ya, kalau pernyataan yang saya dengar dari orang Sumatera aja kayak gini, orang Jawa aja jadi presiden sudah membuat kecemburuan, apalagi presiden itu diwariskan oleh satu keluarga. Ini sangat marah ini, orang Sumatera aja marah. Jadi kalian orang Indonesia Timur, saya orang Sumatera ya, sebagai putra daerah Sumatera ya merasa marah juga. Jadi kalau kalian dari Indonesia Timur itu malah lebih gila lagi dari orang Sumatera kayak ini. Kenapa saya bilang?
kalau ada kezoliman harus dilawan. Kalau kalian kayak gitu, memang orang Sumatera ada filosofi itu juga. Tapi kalian lebih berani kayaknya, lebih apa ya? Lebih gila lagi lah daripada orang Sumatera. Terus apa? Persiapan mahasiswa sekarang ini. Adakah persiapannya untuk melakukan revolusi tadi itu? Apa? Kami dalam sejauh ini kami sudah melakukan konsolidasi di tiap-tiap kampus. Bahkan sudah ada beberapa kampus dari daerah juga kami sudah hubungi dan kami sudah komitmen untuk melakukan sebuah revolusi. Gerakan mahasiswa ini apakah benar-benar murni ataukah gerakan politik nih? Saya ingin tahu juga dari kalian ini. Kalau tanggapin saya, maka gerakan ini memang gerakan dari hati nurani mahasiswa sebagai satu Panggilan ya? Ya, panggilan dari hati, hati ke hati untuk menyatukan, untuk bagaimana cara bisa bergerakkan dalam revolusi. Ya harus membangun untuk bagaimana cara komunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Tapi setahu saya ini bukan gerakan dari berpihak dua. Maksudnya gerakan-gerakan bukan berpihak pada suatu elit politik atau suatu partai atau suatu capres kemarin tidak ada. Ini artinya kita bergerak ini murni. Maksudnya ibaratnya profesional lah. Ya, memang benar. Mahasiswa itu adalah gerakan moral, moral force dan agent of change, atau agen perubahan. Jadi kami sebagai mahasiswa, kami tidak terlalu memperduli dengan persoalan perpolitikan terjadi sekarang ya. Terjadi sekarang. Yang pilpres sekarang ini. Yeah. Yang kami lihat di sini adalah nilai dalam berbangsa dan bernegara. Ini urusan nilai-nilai ini ya. Mahasiswa itu bicara urusan nilai-nilai, bukan urusan capres kemarin. Iya. Saya kira mahasiswa-siswa karena capresnya kalah maka ngamuk. Tidak ada kayak gitu. Jadi ini urusan nilai-nilai. Urusan nilai-nilai apa kira-kira yang buat kira marahnya gitu luar biasa? Yang urusan nilai-nilai dalam hal ini pertama adalah moral. Yang kedua adalah etika yang dilanggar oleh Jokowi. Disitulah yang menimbulkan kemarahan kami. Alasan sederhananya begini bang, kita analogi hal yang sederhana. Saya sebagai orang tua, ketika saya melihat anak saya itu salah dan melanggar itu moral, saya sebagai orang tua saya harus larang dong. Iya kan? Nah, Jokowi dia tidak melarang anaknya ketika anaknya itu melanggar moral itu, melanggar etika itu. Dia hanya melakukan pembiaran dan kesalahan terhadap anaknya. Karena dia bersepakat dan mendukung tentang hal itu. Politik dinasti ini. Ini kekuasaan mereka ya. Adalah suatu kebodohan yang diciptakan oleh rezim Jokowi secara kultur maupun struktur. Apa target kalian dalam menyikapi situasi politik sekarang ini? Atau target revolusi kalian apa? Kira-kira targetnya? Ya, target revolusi kita ini untuk bagaimana membuat suatu peraturan atau suatu perundang-undangan untuk bagaimana mengharamkan dinasti kekuasaan, politik dinasti. Ya, politik dinasti kekuasaan. Sehingga siapapun itu dia akan takut ketika dia melanggar moral tadi. Peraturan tadi. Iya. Syaratnya revolusi itu ada nggak? Kalian untuk melakukan itu ada syarat nggak? Apa syaratnya? Ya, syarat dari revolusi kami ini, ya Jokowi harus turun dari jabatannya sebagai sanksi ya. Sebagai sanksi. Bertanggung jawab atas pertanggungjawabannya. Kesalahan yang sudah dibuat. Iya. Jadi mahasiswa tuh tidak ada tawar menawar dong. Harus Jokowi turun. Ya, iya, harus Jokowi turun. Terus ini kan pemilu ini pilpres kemarin itu yang kalian bilang penuh politik dinasti,
dan membunuh demokrasi. Pertanyaan saya, bagaimana nih tanggal 20 Oktober bagaimanapun pergantian presiden harus dilaksanakan. Adakah tawaran kalian dari mahasiswa untuk hari ini? Apa kira-kira tawarannya? Kalau kalian tidak mengakui pemilihan kemarin, pemilu kemarin, pilpres kemarin, tidak mengakui hasilnya sekarang ini, tanggal 20 Oktober nggak bisa dong, nggak ada pergantiannya. Gimana? Ada tawaran kalian dari mahasiswa nggak? Apa tawaran? Ya, jawaban kami sebagai mahasiswa adalah yaitu harus bentuk pemerintahan transisi. Oh, benar juga itu, bentuk pemerintahan transisi ya? Iya. Pemerintahan transisi yang presidium ya, yang presidium. Yang terdiri berbagai unsur-unsur, tokoh-tokoh masyarakat, daerah, sampai terwujudnya pemilu Pemilu baru ya, baru yang di situ. tidak ada unsur politik dinastinya, berlangsung secara demokratis. Ya, Oh iya. Azan ada sebagai tambahannya? Seperti yang disampaikan. Kalau kalau Amal gimana, Amal? Oh, kalau untuk poin yang harus kita ambil dari ini ya, jalan terbaiknya harus kita kembali ke aturan yang awal, ya, yang maksudnya yang profesional lah, yang artinya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sebentar, kayak gini Bung Amal, masalah politik dinasti itu tidak ada dalam aturan, makanya tawaran revolusi tadi itu sebagai solusinya. Menurut Amal gimana? Kalau tawaran saya itu ya pendapatannya memang kayak seperti Kakanda ini Badung tadi itu ya. Artinya bahwa revolusi yang kalian perjuangkan nantinya lahirlah undang-undang anti politik dinasti, dan demokrasi harus tegak dengan benar. Untuk lahirnya nanti pemimpin baru yang lebih legitimasi, lebih legitimate, yang berlangsung secara demokratis. Ya, mungkin itu dari diskusi kita mahasiswa, kita sudah dapat pandangan-pandangan mahasiswa, mau kemana nih gerakan mahasiswa. Para 3 mahasiswa ini telah menjawabnya. Mereka itu ya tidak ada tawar-menawar revolusi. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti hasil talk. Saya sudahi. Salam merdeka 100%. Salam.